Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah atas nikmat hari ini yang Allah berikan kepada kita mulai tadi subuh. Berbahagialah buat teman-teman yang tadi subuh bisa sholat subuh berjamaah, kemudian sholat duha, terus aktivitas hari ini di tempat tugasnya masing-masing, di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Dan sore ini sampai malam Allah berikan atau Allah sempurnakan nikmat hari ini dengan insya Allah duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan teman-teman yang istiqomah setiap pekan duduk dalam majelis ilmu akan semakin dikenal oleh para malaikat, terutama malaikat-malaikat yang khusus bertugas mencari majelis-majelis zikir di muka bumi. Saya pernah dulu nyampein hadis, Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat banyak, tugasnya berjalan-jalan di gang-gang, di setiap jalan, di gang, di sepanjang, di setiap negeri untuk mencari majelis-majelis ilmu. Lalu kalau malaikat ini menemukan satu majelis ilmu, maka malaikat ini akan memanggil teman-temannya. Malaikat yang lain dipanggil, berkumpul di majelis itu, kemudian mereka akan membentangkan sayapnya, lalu mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Jadi kalau kita kadang-kadang tuh berharap banget doa dari orang tua, berharap didoain sama orang soleh. Kalau duduk dalam majelis ilmu, yang ngedoain kita tuh bukan cuma orang tua, bukan cuma orang soleh, tapi malaikat. Orang tua kita doanya diijabah, padahal orang tua kita manusia yang kadang bisa ngelakuin kesalahan, tapi Allah mengijabah. Apalagi doa ayah nih. Orang soleh doanya juga diijabah, walaupun dia cuma manusia yang kadang juga ngelakuin dosa. Terus kalau orang soleh dengan orang tua yang sama-sama melakukan dosa, doanya diijabah, gimana lagi dengan malaikat yang gak pernah ngelakuin dosa. Jadi yang semangat mencari doa dari para kiai, itu sesuatu yang baik, dari para ustadz, dari orang soleh, terutama dari orang tua, ayah dan bundanya, dan mertua kalau ada. Kalau belum ya udah ayah bunda dulu, sabar ya. Kalau yang rajin minta doa kepada orang-orang yang istimewa, berarti harusnya kita lebih rajin lagi meminta doa dari malaikat. Caranya duduk di dalam majelis ilmu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan berdialog dengan malaikat itu. Jadi sekarang nih, kalau kita merujuk ke hadis tersebut, berarti kita coba belajar yakin ada dialog antara Allah dengan malaikat ketika ada majelis ilmu. Apa dialognya? Allah tanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apa yang mereka lakukan di situ? Lalu malaikat menjawab, dan Allah Maha tahu jawabannya. Mereka sedang berzikir, memuji, menyebut, mengagungkan Engkau ya Allah. Allah lalu bertanya, apakah mereka pernah melihat aku? Kata para malaikat, enggak pernah ya Allah. Kata Allah, gimana kalau mereka melihat aku? Kata malaikat, kalau mereka pernah melihat engkau, pasti mereka akan menghabiskan seluruh usianya untuk berzikir dan mengagungkan engkau. Terus Allah nanya lagi, apa yang mereka minta wahai para malaikat? Kata malaikat, mereka memohon surga di sisimu ya Allah, harapkan surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Pasti mereka tidak menginginkan apapun dalam hidup kecuali surga itu.
Allah nanya lagi, apa yang mereka berlindung darinya atau takutkan? Kata malaikat, mereka takut dari azab api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Pasti mereka akan menghabiskan usianya dengan menangis dan berdoa agar terhindar dari azab neraka. Wahai para malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku telah memperkenankan semua harapan dan keinginan mereka. Aku jaminkan untuk mereka surga dan dibebaskan dari api neraka. Ini janji Allah kepada para malaikat. Malaikat mengatakan, amin. Tiba-tiba ada malaikat yang qadarullah ya, kalau bahasa kita nggak sengaja melihat ada orang di situ tidur. Ya Allah, gimana dengan si fulan yang dia itu cuma tidur di dalam majelis itu, nggak sengaja ikut taklim, dia lagi istirahat di masjid, tiba-tiba ada taklim dan dia jadi kebawa di dalam majelis tersebut. Nggak niat ikut taklim, apalagi kalau niat walaupun sama-sama tidur. Niat sih pengen ikut taklim, cuman karena mungkin lelah banget ya, semalaman gak tidur. Kenapa gak tidur? Belum bisa melupakan jawaban yang sangat pahit dari calon mertua. Anak saya udah ada calonnya, kan itu berat, gak bisa tidur semalaman. Nah besoknya dia pengen self-healing, hadir dalam majelis ilmu. Sampai di sini sakinah. Gak bisa dapat sakinah mawaddah warahmah, dapat sakinah di dalam majelis ilmu. Jadi benar emang yang masih berstatus gitu yang masih berstatus sendiri, mungkin salah satu cara untuk kita menjaga ketenangan diri kita. Kalau nggak bisa ngelihat wajah pasangan, minimal kita hadir dalam majelis. Tapi lebih keren lagi hadirnya berdua sih. Tetap angger ya. Nah, ya Allah tuh ada orang tuh, dia cuman tidur doang di situ, cuman mampir, nggak sengaja dan nggak ada niat pengen cari ilmu. Gimana dengan dia? Kata Allah, dia termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat. Artinya nggak tahu nih, dia dapat apa yang dijanjikan atau sekedar dapat rahmat, tapi tetap dapat kebaikan, padahal nggak sengaja. Gimana yang sengaja? Gimana yang udah prepare, yang udah diniatin, yang udah kepengen banget datang jauh-jauh? Pasti al-jaza wa ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi bahagialah teman-teman yang insya Allah apa yang teman-teman lakuin hari ini akan jadi berita gembira nanti di padang mahsyar. Tiba-tiba kok masuk golongan yang keren banget, wajah-wajah mereka bercahaya. Kenapa saya masuk golongan ini? Kamu adalah golongan yang kedua dari 7 golongan yang dapat naungan Allah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita coba mengambil beberapa booster atau motivasi, bukan dari saya, tapi dari seseorang yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin boosternya itu tidak ada di YouTube, gak ada di Instagram, tapi followersnya memang banyak sih ini orang, cuman dalam bentuk yang berbeda. Kita coba belajar mencari motivasi dan ngebooster hati kita dari sosok Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim yang punya aplikasi Al-Quran, coba buka HP-nya surat 31, surat Luqman. Kisah tentang Luqman di dalam ayat itu disebutin di ayat 12 sampai ayat 19, satu halaman. Surat 31, surat Luqman, dari ayat 12 sampai ayat 19. Kita tilawah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Sadaqallahu. Teman-teman, kalau kita baca surat ini, nanti kita akan menemukan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari Luqman. Ada di halaman yang tadi kita baca, ayat 12 sampai ayat 19. Itu semuanya isinya nasihat Luqman kepada anaknya. Siapa Luqman? Luqman ini kalau di antara umat Nabi Muhammad mirip dengan Uwais Al-Qarni. Ada ulama yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam. Cuman memang dia bukan nabi, tetapi dia orang soleh yang istimewa. Kan orang soleh itu ada banyak di zaman para nabi. Kayak di zaman Nabi Sulaiman, orang solehnya yang gak terkenal tapi keren siapa? Di zaman Nabi Sulaiman, hamba Allah yang bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina cuma dengan sekedip mata. Sampai jin Ifrit aja butuh waktu beberapa jam, kayak kecepatan pesawat. Jadi kalau kata Ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa bawa singgasana Balqis yang ada di Yaman. Yaman Palestina itu kalau naik pesawat kurang lebih, kalau nggak salah 4 jam. Saya bisa bawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maksud sebelum engkau bangun ini, kata ulama tafsir, sebelum rapat selesai. Dan rapat waktu itu kurang lebih ya 2 jam 3 jam lah. Berarti kecepatan Ifrit itu kecepatan pesawat. Sebelum rapat selesai, singgasana itu udah ada di hadapan engkau, wahai Sulaiman. Terus tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang gak dikenal. Bahkan di Al-Quran juga gak disebutin namanya, saking gak terkenal. Jadi jangan remehkan orang yang followersnya dikit. Belum tentu yang selebgram lebih soleh dan lebih istimewa daripada yang biasa. Bisa jadi yang orang gak dikenal siapa-siapa, tapi dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para malaikat. Kan yang paling penting Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nge-like ya setiap postingan kita. Dan kalimat like dari Allah itu radhiyallahu an, itu penting banget tuh. Kalau kita like-nya like manusia, kalau sahabat like-nya like pencipta manusia radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Ada Nataki? Gak ada kan? Gak mungkin juga saya ngaku-ngaku radhiyallahu an, dan gak ada juga orang yang sepakat mengatakan Hanan itu sih radhiyallahu an juga. Gak ada kan ya? Berarti belum dapat like dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling-paling dapat like dari manusia. Nah, laki-laki yang di zaman Sulaiman juga mirip dengan Luqman. Walaupun kalau Luqman disebutin namanya. Di zaman Nabi Isa ada orang kayak gini, di zaman Nabi Daud ada, di zaman Nabi Musa ada, banyak. Di zaman Nabi Musa salah satunya Khidir. Gak terkenal, tapi dia punya kelebihan. Sampai selebgram seperti Musa aja belajar kepada Khidir. Laki-laki ini berdiri mengatakan, ya Sulaiman, izinkan saya membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina dalam sekedip mata aja.
Sekedip mata dalam bahasa kiasan ini artinya selama jarak antara orang yang datang dari kejauhan belum jelas siapa sampai menjadi jelas, kurang lebih sekitar 5 menit. Sekejap mata itu bukan satu kedipan mata ya. Tapi bahasa kiasan, kata ulama tafsir, kalau ada yang datang dari jauh tuh, itu siapa ya, kayak asa kenal gitu. Nah, sampai benar-benar jelas, kira-kira berapa menit kalau dia jalan kaki? Dari orangnya agak-agak asa kenal sampai kenal, berapa? Sampai 5 menit? Tergantung jalannya ya. Kalau dia jalannya normal, ya paling lama 5 menit lah, nggak sampai lah, semenit juga udah jelas. Oh ya si fulan. Walaupun kadang-kadang ada yang dari jauh juga udah ketahuan, saking kita menandain banget ya. Wah dia datang ya ternyata, gitu ya, udah ketahuan dari wanginya. Oh ada harum tertentu nih udah khas gitu teh. Siapa yang wanginya khas di antara sahabat? Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab lewat satu lorong atau satu gang, cewek-cewek Mekah langsung nyari-nyari mana Mus'ab, karena parfum yang dipakai Mus'ab itu nggak ada di Mekah. Satu-satunya yang pakai parfum itu cuma Mus'ab. Sampai Mus'ab kalau nyuci baju, orang-orang rebutan pengen nyuci baju Mus'ab biar disatuin dengan baju mereka sehingga aroma wanginya pindah ke baju mereka. Ini sahabat Nabi yang namanya Mus'ab, selebgram zaman sahabat lah yang paling keren. Nah, laki-laki ini bilang, saya bisa membawa singgasana Balkis dari Yaman ke Palestina kurang lebih 5 menit. Sehingga akhirnya Sulaiman memberi izin, tiba-tiba singgasana itu sudah ada di depan Sulaiman dengan Balkis-Balkisnya. Ini artinya ada orang yang hebat tapi nggak terkenal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Sehingga di sini ada pelajaran apa teman-teman? Ikhlas. Luqman salah satu di antara simbol keikhlasan. Dia hidup di zaman para nabi, tetapi dia tidak dikenal seperti para nabi. Uwais Al-Qarni juga kayak gitu, simbol keikhlasan. Tidak diketahui kehebatannya oleh manusia, tapi diketahui kesolehan, kehebatan, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah lah yang mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kehebatan Uwais kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu sahabat Nabi mencari Uwais, ketahuanlah oleh orang banyak bahwa Uwais itu bukan orang biasa, orang istimewa. Jadi gak usah khawatir kalau kita ngelakuin satu kebaikan terus gak ada yang lihat. Justru ketika kita mengharapkan apresiasi dari manusia, maka kita kehilangan penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus pilih nih. Kadang-kadang kita harus milih di hati kita nih, mencari penghargaan dari Allah, mencari nilai di mata Allah atau mencari poin di mata manusia. Rating siapa yang kita cari? Like siapa yang kita harapin nih? Like dari Allah atau like dari manusia? Ini soal hati ya, bukan soal gimana kita memposting sesuatu. Kadang-kadang secara zahir kita emang ngeposting sesuatu yang buat manusia nge-like. Tapi bukan itu yang kita cari. Ini masalah apa yang diharapin oleh hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi putus asa, berkecil hati, merasa kayak nelangsa gitu. Kalau ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak tahu. Ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak menghargai. Ada kebaikan yang kita lakuin, malah orang menafikan gitu, mengingkari. Karena Allah Subhanahu Wa Taala alimun, syahidun. Allah maha tahu, Allah maha menyaksikan, Allah maha basir, maha melihat. Dan gak ada yang sia-sia.